Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدنا الفائق لله الذي أوضح لنا سبل الهداية وأزاح لنا عن بصائرنا الغشاوة والغواية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para asatidzah dan ustadzah, anak-anakku, para pengabdian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang indah ini dalam rangka pembekalan guru-guru pengabdian agar mereka sukses dalam mengabdi, agar mereka benar niatnya, agar mereka ikhlas hatinya, agar mereka bisa istiqamah. Ahsin niyyataka wa akhlis fu'adaka thumma istaqim. Bahwa pengabdian itu adalah sesuatu yang mulia, dan ini adalah merupakan ajaran Rasulullah SAW. Kita disuruh untuk jadi pendidik, kita disuruh untuk jadi pengajar. Itu adalah tuntunan Rasulullah. Dalam satu perintahnya Rasulullah mengatakan, "Addibu auladakum ahsanat ta'dib." Ini sasarannya adalah kepada kita semuanya sebagai guru, bahwa kita sebagai guru, sebagai pendidik harus betul-betul bisa memberikan pelajaran terhadap anak-anak kita dengan sebaik-baiknya, sehingga menghasilkan pendidikan yang baik. Ini sedangkan kata-kata takdib itu luas, tidak sempit. Apa saya menjadi kurikulum di pondok kita ini dimasukkan ke dalam pengertian takdib. Ketika kita mengajar materi, takdib. Ketika kita melatih, takdib. Ketika kita mengawasi, takdib. Ketika kita memberikan bimbingan, takdib. Ketika kita memberikan nasihat, takdib. Ketika kita memberikan pengawasan, takdib. Ketika kita memberikan islah, takdib. Mengayomi, takdib. Mengontrol, takdib. Jadi Rasulullah tidak membahasakannya dengan bahasa yang tafsiri, yang terperinci. Tetapi Rasulullah membahasakannya dengan bahasa yang ijmali, yang global. Tetapi kita sebagai pendidik bisa mentafsirnya, memperincikannya dengan sebanyak-banyaknya, agar ghayah mansyudah dari takdib yang kita lakukan itu sampai kepada sasarannya. Addibu auladakum ahsanat ta'dib. Atau dalam satu statement Rasulullah mengatakan, Adabani Rabbi
fa ahsana ta'dibi. Adabani Rabbi, Allah Tuhanku telah mengajariku sebaik-baik ajaran. Allah telah mendidikku sebaik-baik pendidikan. Allah telah melatihku sebaik-baik latihan dan lain sebagainya. Jadi kata-kata ta'dib ini adalah ajaran dari Rasulullah SAW. Dan kita sebagai umatnya harus betul-betul bisa mempraktekannya dengan sebaik-baiknya, menerjemahkannya dengan sebaik-baiknya. Ini. Jangan mengartikan ta'dib itu hanya mengajar di kelas. Itu hanya muallim. Tapi tidak juga kita meninggalkan mengajar di kelas. Hanya ngurusi santri di asrama. Tidak cukup. Tetapi guru yang ada di pondok ini, ya dia sebagai pengajar, ya dia sebagai pendidik. Tuh. Ya dia sebagai pengajar, ya dia sebagai pendidik. Mengapa saya katakan ya dia sebagai pengajar? Karena hakikatut ta'lim at-ta'allum. Kalau dia mengajar berarti pondok sedang membekalinya ilmu, sedang menuntunnya belajar kembali, sedang mengoreksinya i'dad-i'dadnya, sedang mengawasinya bagaimana dia mengajarnya. Dengan demikian maka dia akan bertambah ilmunya. Karena apa? Karena dia mengajar. Dengan mengajar itu dia dipaksa untuk membuat persiapan berlembar-lembar seperti halnya kalian amaliyah. Lalu persiapannya itu dikoreksi oleh guru-guru senior, lalu disuruh untuk menghafalkan i'dadut tadris pada hari itu. Maka dengan kalian membaca, mentelaah, menghafal i'dadut tadris itu, disinilah adanya tambahan ilmu. Maka hakikat daripada mengajar itu adalah belajar. Orang ngajar, nggak belajar dulu apa yang akan diajarkannya. Mau ngajar nahwu, babnya bab mubtada khabar, masuk kelas nggak pernah baca mubtada khabar, blank, ya kan? Tapi kalau guru itu hari ini saya akan menyampaikan maudhu' mubtada dan khabar, lalu dia baca ya nahul wadihnya itu dengan seteliti-telitinya, ya apa itu mubtada, apa itu khabar, bagaimana bentuk daripada mubtada, bagaimana bentuk daripada khabar, apa definisi daripada mubtada, apa definisi daripada khabar. Kalau mubtada dan khabar ini sudah mengerti dan faham betul, al-masjidu kabirun, al-masjidu mubtada, kabirun khabar. Al-mubtada ismun marfu'un waqa'a fi awwali jumlah, marfu' daiman, mubtada itu daiman marfu'. Khabar daiman marfu'. Tapi dari dasar kita memahami mubtada dan khabar, nanti ada yang namanya khabar dari jumlah fi'liyah, ada khabar dari jumlah ismiyah. Tanpa memahami mubtada khabar secara dasar, kita tidak akan bisa memahami khabar secara jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Jadi kalau statement itu mengatakan hakikatut ta'lim at-ta'allum, hakikat mengajar adalah belajar, benar. Belum tentu perbandingannya anak-anakku yang mengajar 4 tahun
dengan anak yang hanya kuliah 4 tahun, sama pengetahuannya, beda. Secara psikologis atau secara psikis dia berbeda. Dia memiliki naluri keguruan. Ini. Yang kedua, dia tambah ilmu dan wawasan. Yang ketiga apa? Dia sarjana. Tapi kalau hanya orang itu kuliah top, dia tidak memiliki naluri keguruan. Karena tidak dibina sebagai guru. Dia hanya menambah wawasan keilmuannya. Karena setiap hari kuliah. Dan dia pun dapat titel sarjana. Mana yang lebih diuntungkan? Adalah dia yang mengajar sambil kuliah. Bukan hanya kuliah toh. Ini beda. Karena apa? Naluri keguruannya itu akan tumbuh dengan sendirinya. Tetapi juga wawasan keilmuannya juga akan tumbuh dengan luar biasa. Karena apa? Dia rajin membaca, dia rajin memahami, dia rajin menalar, dia rajin menalek, ya, mentaklid dengan beberapa kitab sebagai marajah untuk memahamkan diri terhadap apa? Materi yang akan diajarkan. Sekarang perbandingannya. Ada guru 4 tahun ngajar pakai edat. Ada guru yang 4 tahun ngajar tidak pakai edat. Beda apa enggak? Beda. Yang pakai edat bahasanya, mutu bahasanya cepat. Walaupun tidak belajar di luar negeri, dia menguasai bahasa dengan baik. Mengajarnya apa? Karena ngajarnya mutola'ah, nahwu, shorof, balaghah, sulfik, semua yang berbahasa Arab. Dia setiap kali mengajar pakai i'dad, ditulisnya berlembar-lembar, pakai bahasa Arab juga, lalu dihafalkan, disampaikan kepada anak-anak tanpa buku. Dalam 4 tahun, bahasa Arabnya dahsyat. Dia faham nahwu, dia bagus berbahasa, ya kan? Bahkan ditambah lagi kalau dia sudah kelas 4, itu ngajarnya sudah nahwu, udah balaghah. Dibandingkan dengan yang tidak i'dad, ngajarnya seketemunya. Mada darsu malam geografi, khalas iqra'u jami'an. Khalas, nakhruj ma'an. Kaif hada? Dakhala al-fasla wa kharaja bila syai' bila ta'lim. Illa mujarrada as-su'al faqat. Nahwa at-tullab, nahwa at-talibat. Mada darsukum al-an? An-nahwu. Nah, yaqra'u bi anfusikum wa huwa yantazir amama al-maktab. Wa ba'da an duqqal jaras, khalas duqqal jaras ala nakhruj. Bila bayan. Ya, bila bayan walau kana qalilan. Masya Allah. Lianna al-mudarris la yafham syai'an min maddati ta'limihi. La siyama at-tilmidh aw at-tilmidha la yafham syai'an min darsihi. Limadha? Li'annahu la yanalu at-ta'lima min al-muallim. Walau kana kalimah la siyama jumlah. Nah, perbedaannya itu. Jadi yang i'dadnya kamil, inilah mudarris yang akan bertambah wawasan keilmuannya. Kemudian itu wawasan keilmuan. Mudarris yang dekat dengan muridnya, inilah guru yang betul-betul dicintai dan disayangi oleh muridnya. Jadi bahasa-bahasa semacam itu perlu kiranya anak-anakku semuanya memahami. Jadi jadilah guru tapi belajar. Jangan jadi guru tapi nggak belajar. Buktikan
bahwa 1 tahun kamu dapat apa-apa, 2 tahun kamu dapat apa-apa, 3 tahun lebih dapat apa-apa, 4 tahun sangat dapat apa-apa. Karena apa? Karena kalian membuat i'dad, memahami i'dad, menyampaikannya sesuai i'dad. Loh. Ya, itu apa tahu? Hakikat ta'lim at-ta'lim. Yang kedua, at-tarbiyatu ahammu min at-ta'lim. Apa itu pendidikan? Mendidik itu apa? Mendidik itu memberikan pelatihan. Mendidik itu memberikan pengawasan. Mendidik itu memberikan koreksi, memberikan nasihat, memberikan tugas. Dan lain sebagainya. Itu mendidik. Kalau mengajar itu isal ma'lumat ila adhanit talamid, mentransformasikan maklumat, ilmu dan pengetahuan kepada adhanit talamid, kepada otak-otak murid. Oh, di sini dibutuhkan guru. Tapi yang sangat dibutuhkan itu adalah guru yang pendidik. Pendidikan itu penting, pengajaran juga penting. Tapi di pondok kita, pendidikan lebih penting daripada pengajaran. Kedua-duanya penting, tapi pendidikan lebih penting daripada pengajaran. Maka di pondok kita ini, guru itu berbeda dengan di sekolah-sekolah luar. Mau merokok silakan, mau main HP silakan, mau minum alkohol silakan. Kadang-kadang nggak belajar pun nggak ditegur. Kalau ditegur marah-marah, gurunya ditonjok. Karena apa? Kehilangan akhlak. Karena orientasi guru hanya mengajar, menyampaikan ilmu, menyampaikan materi, dan tujuannya anak hanya diorientasikan untuk jadi anak pintar. Kalau kita bukan, anak diorientasikan untuk menjadi manusia yang muta'addib, yang beradab. Baru kedua, pintar. Maka sekecil apapun di pondok, guru selalu mengawasi. Guru selalu mengawasi. Semua pekerjaan murid itu guru mengawasi. Semua pekerjaan murid, guru mengontrol. Semua kesalahan murid, guru mengoreksi, meluruskan. Bagi murid-murid yang malas, guru mengarahkannya. Yang kurang aktivitas, guru membinanya. Itulah pendidikan. Maka di sini guru itu ada yang jadi pembina olahraga, pelatih olahraga, pembina seni, pelatih seni, mengawasi belajar malam, mengoreksi tek-tek muhadharah, bahkan bagaimana supaya mentalnya itu kuat, dididik dengan banyak hal. Pendidikan di luar sekolah, kerja bakti, yang manfaatnya apa? Untuk melatih mental. Tasdiq. Itulah namanya pendidikan.
perhatikan. Jadi tidak cukup di pondok itu hanya sekedar taklim. La yakfi bi mujarrad ta'lim. La yakfi bi mujarrad ta'lim. Enggak cukup hanya sekedar mengajarkan ilmu. Tetapi apa? At-tarbiyatu wa ta'lim yajriyani 'ala as-sawab. Ya? Atau tajriyani 'ala as-sawab. Berjalan seiring. Semuanya harus dijalankan ijra. Dijalankan keduanya. Ini harus difahami. Jadi jangan diem. Habis ngajar masuk kamar, ya kan? Bergaul dengan HP, ya kan? Jangan. Kalau bergaulnya dengan Google, buka tentang apa? Ya kan? Ingin mempelajari hadis, apa sebenarnya wawasan innamal a'malu binniyat ini apa? Dibuka. Bayan hadis innamal a'malu binniyat juga. Itu ulama banyak menjelaskan tentang hadis innamal a'malu binniyat. Kalau yang dibuka, yang dipegang itu HP itu Google. Kitab apa aja ada di dalam Google itu. Umpamanya kamu pengen nikah. Oh, yang ketawa Ustaz. Kamu pengen nikah. Kalau Nabi pernah mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadaka. Kok ada bahasa model begitu ya? Fadfar itu kan maka beruntunglah kamu. Bidzatid din dengan zat agama. Dengan sisi agama. Taribat yadaka, kamu miskin. Apa kaitannya? Gak nyambung ini. Maka di situ ada penjelasan ulama. Fadfar bidzatid din ay tafuz bil khair. Kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Yang dicari dari sisi perempuan adalah agamanya, kesolehannya, bukan hartanya, bukan parasnya, bukan fisiknya. Apa kaitannya dengan bidzatid din? Kalau kita tidak membaca penjelasan ulama, kita bingung. Taribat yada itu maka miskin papa kedua tanganmu. Loh. Nah, di situ ulama menjelaskan wa in lam taf'al dzalika taribat yadaka. Kalau kamu tidak melakukan itu, artinya memilih agama, maka kamu jadi miskin. Tuh. Ya enggak? Di mana? Kalau cari kitab apa? Lama. Enggak usah. Udah Profesor Dr. Google memberikan jawaban. Dalam kitab Sahih Muslim halaman sekian ada. Ini luar biasa, melebihi daripada kemampuan manusia. Padahal manusia bikin. Artinya manusia kita harus buka kitab lama itu sehari nggak selesai. Ya. Kalau itu HP itu kita manfaatkan Google-nya untuk menambah wawasan keilmuan sebagai guru, bagus. Ya, karena apa? Besoknya kita harus menerangkannya di hadapan anak-anak. Harus. Paham? Jadi guru itu sebenarnya hanya mentransformasikan ilmu terhadap anak-anak. Sehingga anak-anak menerima ilmu kita. Kita pintar, anak-anak pintar. Tapi belum menjadi pendidik. Kalau pendidik itu jangan di dalam kamar. Kamar itu hanya untuk tidur malam. Pada waktunya. Selain daripada itu, kita harus berada di tengah-tengah santri. Dan kita harus menjadi perhatian para santri. Faham? Kita harus berada di tengah-tengah santri dan kita harus menjadi perhatian santri. Baru di situ santri-santri akan merasa mendapatkan perhatian, bimbingan, pelatihan
koreksi, nasihat, dan lain sebagainya. Lengkap sudah, lengkap. Maka berarti lembaga pesantren itu akan bersifat dinamis. Dinamis itu penuh dengan gerakan, hidup, penuh dengan nilai-nilai kehidupan. Ini dinamis. Nah, ini yang harus dicatat oleh kalian. Ya, menjadi tidak sekedar menjadi guru, tetapi harus menjadi pendidik. Oke. Nah, yang ketiga, at-tariqatu ahammu minal maddah. Kita di dalam mengajar ini harus memakai metodologi. Kayak amaliyah. Amaliyah dalam mutolaah itu kan metodologinya ada. Amaliyah dalam nahwu metodologinya ada. Imla ada. Ngajarkan Al-Quran ada. Apa yang enggak ada? Sudah ditulis oleh guru-guru kita terdahulu yang bernama kumpulan Tariqatut Tadris, metodologi mengajar. Tinggal kita membacanya, tinggal kita memahaminya, lalu kita mempraktekannya. Dukhul mudarris al-fasl qailan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan lain sebagainya. Itu dipraktekkan. Jangan lepas dari tariqah. Karena apa? Yang mengantarkan kita sukses mengajar itu bukan hanya materi toh. Orang punya materi ajar, belum tentu dia bisa menyampaikan mengajar. Banyak tuh profesor doktor, tapi gak enak cara ngajarnya. Otaknya luar biasa, ilmunya luar biasa, sampai palanya botak. Profesor. Tapi dalam menyampaikan materi ajarnya ngantuk. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan metodologi pengajaran. Maka yang harus dibekalkan wahai TMI kepada guru-guru pengabdian adalah tentang metodologi. Bukan hanya yang dikoreksi dan diperhatikan itu maddatut ta'lim saja, tetapi metodologi bagaimana dia mengajar yang baik, yang bisa diterima oleh anak-anak. TNI sudah bisa membagi maddatut ta'lim atau mawaddut ta'lim. Siapa gurunya? Ini fulan. Ini perhatikan, siapa yang ngajar nahwu dari kelas 1 sampai kelas 3? Si fulan. Bimbing terus tentang metodologinya. Bimbing terus. Ada satu figur guru senior yang terus membimbing metodologi pengajaran nahwu. Ini mutolaah. Ada satu guru senior yang terus membimbing metodologi mutolaah, pengajaran mutolaah, dan lain sebagainya. Maka guru-guru ini akan kita bikin sukses mengajar. Tidak hanya sekedar wawasan ilmiahnya tentang mengajar yang dia kuasai, tetapi apa? Metodologinya dia kuasai. Maka luar biasa, dia mendapatkan dua keuntungan. Ya dia sukses dalam keilmuan, ya dia sukses dalam menguasai metodologi mengajar. Dan akhirnya guru yang menguasai materi, guru yang menguasai metodologi pendidikan, dia akan diterima oleh semua muridnya. Dan muridnya akan merasa senang, akhirnya betah di pondok karena paham. Dan yang keempat, ruhul mudarris ahammu minal mudarrisi nafsihi. Ruhul mudarris, jiwa atau semangat mudarris, ahammu lebih penting daripada mudarris itu sendiri. Ada mudarris tapi tidak memiliki ruh, hanya sekedar mudarris saja.
tapi nggak punya roh. Tercantum di pondok ini, ya, guru namanya Guntur, namanya Gian, ya, namanya Antoni, umpamanya. Tapi tidak memiliki roh. Apa Ustaz perbedaannya antara mudaris dengan mudaris yang punya roh? Gini. Sebelum bel masuk, mudaris yang memiliki roh, dia sudah berada di kelas. Karena apa? Yang menggetarkan dia, yang mengajak dia, yang menuntut dia untuk berdisiplin sebagai guru adalah roh, bukan mudaris itu sendiri. Maka mudaris yang tidak memiliki roh, dia akan jauh dari disiplin. Bahkan dinasihatin pun susah. Beda banget. Beda. Tapi mudaris yang memiliki roh, dia akan konsekuen, dia akan konsisten, dia akan peduli, dia akan penuh perhatian, dia akan tanggung jawab. Itulah yang disebut dengan ruhul mudaris. Jadi kalian bisa membedakan, jadi kalian bisa mengukur dirimu sendiri. Saya ini sudah termasuk mudaris alladzi lahu ruh apa belum? Apa hanya sekedar mudaris saja? Karena kalau mudaris yang lahu ruhul mudaris, dia itu seperti digambarkan oleh pimpinan pondok tadi. Memiliki semangat, memiliki tanggung jawab, memiliki perhatian, memiliki pedulian, taat terhadap disiplin. Itu roh. Kalau mudaris acuh bebas, cuek-cuek aja, emang gue pikirin. Itu mudaris. Paham? Jadi jangan sekedar jadi mudaris, tapi jadilah mudaris yang memiliki roh, spirit. Paham? Spirit, roh itu spirit. Jangan hanya sekedar jadi mudaris, tetapi jadilah mudaris yang memiliki spirit, bukan spirit itu minuman. Ya. Nah, dah. Paham? Nah, kita masuk berikutnya pada moto pondok. Kaitannya dengan guru apa? Guru itu digugu dan ditiru. Guru itu harus memiliki uswatun hasanah, keteladanan yang baik, suri tauladan yang baik. Berarti guru itu harus memiliki prinsip dalam hidupnya, memiliki karakter yang baik, memiliki akhlak yang mulia. Dalam moto pondok disebut dengan berbudi tinggi. Guru harus berbudi tinggi. Artinya guru harus berakhlak mulia. Bagaimana cara ngomongnya, bagaimana cara memandangnya, bagaimana cara jalannya, bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana cara bersikapnya. Masa guru umpamanya lagi makan berdiri disaksikan oleh santri, itu siapa? Ustaz, mudarris. Kok makannya berdiri? Wa mudarrisun laysa lahu adab, kata muridnya. Mau nggak bilang gitu? Mau nggak? Dia memang alumni pondok modern, tetapi ternyata belum sukses menanamkan moto pondoknya. Salah satunya adalah berbudi tinggi. Dan itu selalu ada.
tinggi itu selalu ada. Maka ada yang diusir. Jadi kalau guru yang berbudi tinggi, sholatnya di masjid, karena dia harus memberikan uswatul hasanah. Sholatnya di masjid. Kalian, ya kan? Tadi spirit guru dalam mengajar. Sekarang spirit guru dalam berbudi tinggi. Spirit guru dalam berbudi tinggi. Spirit berbudi tinggi. Menjadi tauladan. Suri tauladan yang baik. Menjadi contoh. Menjadi al-mathalul a'la. Ya. Littalami. Tadi. Guru sholatnya di masjid berjamaah. Guru membaca Al-Quran. Guru menghafalkan Al-Quran. Guru membimbing Al-Quran. Guru berakhlak Al-Quran. Kalau yang hafid, guru menjadi Quran berjalan. Kalau guru yang hafalnya mahfudzat doang, guru mahfudzat berjalan. Ya? Atau ada, kalau ditanya kalimat mufradat apa saja bisa. Guru sebagai mufradat berjalan. Wah, siapa? Itu ya, oh mufradat berjalan. Dulu ada namanya, ada Ustadz Atim. Ustadz Atim itu kecil, tapi ngajarnya itu mutola'ah, selalu bergelut dengan munjid. Ditanya munjid, apa saja tuh ngerti. Makanya apa? Munjid berjalan. Allah yarhamu. Munjid berjalan semua. Makanya kamu ya, Quran berjalan. Ya. Makanya kalau hafidh itu ngajarnya tafsir. Ya, hadis berjalan. Ya, ngajarnya hadis. Ya, untungnya itu, masya Allah, kamu tuh luar biasa. Hafidh, pendalamannya tafsir. Udah, doktor ilmu tafsir. Hafidh menjadi doktor ilmu tafsir. Ya, perhatikan akhlak dalam mengajar. Apa maksudnya? Jadilah suri tauladan bagi anak-anak didikmu, anak-anak muridmu. Jangan menjadi dirimu sendiri, tapi harus menjadi diri untuk orang lain. Yang dibekali adalah uswatun hasanah. Namanya uswatun hasanah. Ya, tapi apa? Amalnya amal sayyah. Oh amal sayyah. Namanya Nur Hasan. Ya, ganti Nur Sayyid. Udah jelek. Nah, yang kedua apa mata pondok? Berbadan sehat. Bagaimana kalian akan bisa mengajar kalau badannya aja loyo? Mau jalan dari kamar ke kelas saja kelempeng. Kenapa? Sakit. Guru mau sakit melulu. Kapan mau ngajar? Guru kok loyo melulu. Ya, bagaimana semangat mengajarnya? Gak bisa. Maka pondok menanamkan semboyan yang kedua di dalam kita beraktivitas itu, berbadan sehat. Berbadan sehat. Bagaimana berbadan sehat? Kasih makan, ya, 3 kali. Ya. Menunya ditingkatkan. Menu guru itu beda kalau sama menu santri. Ya. Menu guru itu beda sama menu santri. Masa menunya sudah bagus masih loyo? Terlalu. Ya beli sendiri madu, vitamin C, apa lagi ya? Sari kurma, apa lagi? Habatus sauda, apa saja yang menjadi stimulus kesehatan. Tentu yang paling merespon kesehatan itu adalah apa? Olahraga. Jangan jadi guru di kamar, ini nggak olahraga.
Olahraga pagi, wah saya jam ke-1 ke-2 nggak ada jam. Jalan tuh yang di Cikole dari ujung Salma sampai ujung Sapang. 10 kali jalan berapa kilo? Nih, yang di Narimbang ini tuh muter-muterin stadion aja itu. 3 kali udah 1 kilo. 6 kali 2 kilo. Saya baru sekilo saja 3 kali pemanasan. Ya, habis 4 kali 5 kali ditarik kamu sadar udah cukup 1 kilo saja. Apa yang enggak ada? Loh, kita ini pondok yang luas halamannya. Ya enggak? Yang paling enak. Coba kalian masuk. Ini tahadzub ini. Masuk pondok kita. Enak. Ya kata saya. Karena saya ngalami. Jalan dari ujung Salma. Terus pos satpam. Satpam mengajak bicara, wis. No speakingan. Saya lagi olahraga. Jalan lagi ke sana. Jalan lagi. Saya hitung. Ini 3 kali 1 kilo juga itu dari ujung sampai satpam sampai ujung lagi sama. Dan di sini saya hitung 3 putaran 1 kilo juga. Enak. Yang bisa 3 di balong. Gak ada tempat lah. Ya itu kelebihannya. Al-Mizan 3 bisa berenang, bisa berendam. Kalian di sini balong ada tuh. Nah, di Cikole ada tuh kolam ikan di depan TUT. Ya. Berbadan jadi pulihkan tubuhmu dengan olahraga. Pulihkan tubuhmu dengan apa? Aktivitas. Olahraga apa saja. Tapi sebenarnya yang menstaminakan tubuh itu, ya kan ya, 1 berolahraga, makan yang halal thayyiban, kemudian apa? Ya beraktivitas apa saja. Sehingga kekuatan itu dibuang. Ibadah. Rohani ya. Jadi kesehatan tubuh. Berbadan sehat. Ya kan? Berbadan sehat. Kalau badannya sehat, jadi dalam melaksanakan kegiatan ibadah, kegiatan mengajar, kegiatan apa saja itu fresh. Maka pondok menanamkan semuanya harus berbadan sehat ya. Harus berbudi tinggi ya. Kalau jadi guru harus berbudi tinggi ya. Siap. Harus berbadan sehat ya. Ya. Kenapa harus berbudi tinggi? Jadi toladan, jadi contoh supaya bisa jadi panutan bagi murid. Oh iya siap. Berbadan sehat ya? Ya kenapa? Supaya ngajarnya daloyo berbadan sehat. Siap. Nah, yang ketiga, tidak cukup guru berbudi tinggi. Tidak cukup dengan berbadan sehat. Tetapi apa? Berpengetahuan luas. Berpengetahuan luas itu apa? Pondok kita ini begini prinsipnya. Ada anak pengabdian tidak pintar bahasa Inggris, dipaksa oleh pondok. Kamu ngajar bahasa Inggris, Ustaz saya bisa. Kamu ngajar bahasa Inggris. Ada, benar-benar terjadi. Seorang kiai bernama Al-Ustaz Kiai Haji Imam Badri. Dia itu apriori bahasa Inggris waktu sekolahnya. Tapi ketika ngabdi pertama, suruh ngajar bahasa Inggris. Terus sampai kelas 6 ngajarnya dia. Bahasa Inggris Jawa. Bahasa Inggris Jawa. Apa itu bahasa Inggris Jawa? Pronunciation-nya itu pronunciation orang Jawa. If you want to live 100 years, educate the people. Ngablok gitu bahasa Inggris. Tapi mafhum bahasanya itu. Mafhum dan mufradatnya katir. Mufradatnya. Padahal dunia priori. Itulah cara pondok membangun apa? Tadi itu apa? Berpengetahuan luas.
Jangan pernah a priori terhadap materi. Ketika kalian jadi santri, jangan pernah a priori terhadap materi. Apapun materi yang diajarkan dikuasai. Karena apa? Pondok ini menanamkan semboyan, yaitu berpengetahuan luas. Kalau hanya murid, saya mah agama doang, saya nggak mau belajar umum, itu nggak berpengetahuan luas. Makanya pondok modern itu ada pengetahuan agama, ada pengetahuan umum. Karena suatu saat kalian balik ke masyarakatmu, pulang ke masyarakatmu, masyarakat tidak hanya membutuhkan kamu pendidikan agama, tapi juga membutuhkan kamu pendidikan umum, bahkan musik, bahkan olahraga dan lain sebagainya. Berpengetahuan luas, itu maksudnya. Pondok menanamkan berpengetahuan luas dalam motonya, itu maksudnya. Jadi kalau kemarin itu ketika kalian jadi santri, saya a priori matematika belum berpengetahuan luas. Saya a priori fisika belum berpengetahuan luas. Saya a priori nahwu belum berpengetahuan luas. Saya a priori balaghah belum berpengetahuan luas. Tapi kalau semua kamu demen dan mempelajari, menguasai, berarti cita-cita pondok dalam semboyannya itu sudah berhasil. Berpengetahuan luas. Itu artinya apa? Mempelajari semua pelajaran-pelajaran sesuai dengan kurikulum pondok, ya kan? Dan menguasainya. Itu sudah berpengetahuan luas. Bukan sekelas profesor, bukan. Berpengetahuan luas di sini bukan. Menguasai semua materi-materi yang dijadikan kurikulum pondok. Ayo. Nah, ya. Kemudian yang keempat apa? Guru itu tidak hanya sekedar berpengetahuan luas, tetapi apa? Guru itu harus berpikiran bebas. Saya pernah menulis dalam Facebook saya tentang berpikiran bebas. Apa yang saya jelaskan di situ? Loh, oh ininya dimatiin. Terus, ya, masih loading. Wah. Berpikiran bebas, dengar kan? Berpikiran bebas bukan doktrinasi liberal, apalagi sekuler. Pak Mizan ada semboyan berpikiran bebas, berarti anak saya akan dicetak menjadi orang yang liberal dalam berpikir, sekuler dalam berpikir. Oh no, ya. Bukan doktrinasi liberal, apalagi sekuler. Tetapi yang dimaksud di sini adalah berpikiran tanpa dibatasi oleh sekat ruang dan waktu. Dan sinilah banyak lahir ide dan gagasan inovatif para santri yang akhirnya direfleksikan dalam bentuk karya nyata. Tuh, coba aja. Bebas berpikir, artinya apa? Bebas mengeluarkan ide-idenya, gagasan-gagasannya. PG umpamanya, wah ada yang punya ide begini, ide begitu, gagasan begini, gagasan begitu, ya kan? Dan lain sebagainya. Itu semboyan pondok. Bagaimana santri itu memiliki apa? Berpikiran bebas, sehingga melahirkan ide-ide dan gagasan-gagasan yang direfleksikan dalam bentuk apa? Karya nyata. Di lain hal, dengan modal pengetahuan luas pada poin sebelumnya, maka lahir pada diri santri sikap kritis dalam berpikir, penuh toleransi dan sangat menghargai ide dan gagasan orang lain yang juga cukup kuat landasannya. Orang yang a priori pada pemikiran, gagasan dan ide orang lain adalah orang yang sempit wawasannya, dan pada akhirnya akan banyak menyalahkan dan bahkan berburuk sangka atau curiga.
karena dia terbelenggu oleh ruang dan waktu yang hanya ia miliki. Dengan menanamkan semboyan berpikiran bebas, maka setiap santri dan dari manapun ia berasal akan merasa nyaman hidup di lingkungan pondok ataupun di masyarakatnya, dan akan menganggap setiap orang sebagai temannya sendiri dengan penuh keakraban dan saling toleransi. Jadi ada orang tuh ya, nggak bagus, punya sayang, bagus kok. Ide saya bagus, gagasan saya bagus. Itu berarti orang yang belum berhasil dicetak menjadi santri yang berpikiran bebas. Paham? Jadi, kamu punya ide, bagus. Ide, hargai semua ide-ide. Ya, gitu. Jangan mengklaim dirimu yang paling bagus gagasannya, idenya. Gitu ya? Ide itu kan lahir dari pemikiran, ya kan? Gagasan lahir dari pemikiran. Pondok ini memberikan seluas-luasnya kepada sebebas-bebasnya anak-anak untuk berpikir di pondok ini. Paham? Nah, ya. Kita lanjut kepada panca jiwa pondok. Jadi guru itu harus dengan keikhlasan. Jangan mencari materi. Di pondok itu jangan mencari materi. Kalau di luar sana mencari materi. Saya suruh ngabdi, ya. Emang berapa pondok mau bayar saya? Nah, kata orang tuanya, kamu suruh ngajar? Iya. Bapak nggak ngirim duit lagi ya? Nah, kalau kamu akan digaji oleh pondok. Goblok. Pengabdian yang goblok. Ngabdi itu bukan cari uang, tapi ngabdi itu dalam rangka mengembangkan mutu keilmuan, mutu pendidikan, tuh, mengasah kejiwaan, mengasah wawasan, dan itu akan tercapai kalau dengan keikhlasan. Jangan orientasi materi, tapi lakukan semua pengabdian dengan keikhlasan. Kenapa? Al-ikhlas ruhul amal. Ikhlas itu bisa menumbuh kembangkan spirit bekerja. Ikhlas itu bisa menumbuh kembangkan spirit bekerja, beramal. Tanpa keikhlasan, dicekoki oleh materi-materi, dia tidak akan punya spirit beramal. Paham? Jadi kalau nih lihat nih, wah ini pengabdian ngajarnya bagus, membinanya bagus, ya, ini berarti mempunyai spirit amal. Berarti dia punya keikhlasan tinggi. Kalau tidak, dia tidak mempunyai keikhlasan dan tidak akan melahirkan spirit amal. Faham? Keikhlasan. Kemudian apa? Yang kedua, guru itu harus memiliki sikap kesederhanaan. Orang yang memiliki sikap kesederhanaan, dia akan menjadi guru yang taat, guru yang tawadhu. Tapi kalau orang yang tidak memiliki jiwa kesederhanaan, dia akan takabur, sombong, tafahur, sulit untuk dikoreksi, sulit untuk diarahkan. Ya, dari sisi berpakaian, Ustaz memang pakai jas begini, pakai dasi sederhana di alam pondok modern. Kalau kamu perginya ke pasar jualan toge, nggak sederhana. Tapi kalau di kelas, ruang kelas pakai dasi, pakai jas, pakai peci, sederhana. Justru yang tidak sederhana itu kalau kamu masuk kelas koboi pakaiannya. Pakai kaos, pakai sarung, ngajar di kelas. Itu nggak sederhana. Karena apa? Tidak melahirkan ketaatan dari diri. Berarti kalau tidak lahir ketawaduan, tidak menyikapinya dengan ketaatan, berarti kamu belum memiliki jiwa kesederhanaan. Jadi orang yang mempunyai jiwa kesederhanaan itu tandanya adalah dia akan taat terhadap disiplin. Dia akan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan.
Paham? Gitu. Apa yang menjadi peraturan pondok? Ikuti, baik dalam berpakaian, ya, apa maksud kesederhanaan dalam berpakaian, ketika mengajar, ketika sholat, ketika olahraga, dan lain sebagainya. Bahkan ketika makan, bahkan ketika tidur, bahkan ketika bergaul, dan lain sebagainya. Jiwa kesederhanaan itu sangat luas. Kemudian berdiri di kaki sendiri. Sebenarnya sejak kalian diputuskan, ditakrir kamu mengabdi di pondok ini, kamu mengabdi di pondok sana, dan lain sebagainya, seharusnya tidak ada lagi intervensi orang tua. Seharusnya dari situ kamu sudah menyatakan berdikari. Maaf Pak, saya akan mengikuti sesuai keputusan saya sendiri. Saya bukan taat dengan ajakan Bapak, tapi saya ingin menghormati pondok saya, menghormati keputusan kiai saya, guru saya, dan lain sebagainya, yang selama ini saya dididiknya di pondok. Sejak itu sebenarnya kamu sudah harus berdikari tanpa menerima respon dari siapa untuk membatalkan, menggagalkan pengabdian kamu. Berdikari. Kalau ada orang yang tergeser, terkontaminasi, terseret oleh apa? Ajakan dan bujukan orang lain selain pada dirimu sendiri, berarti kamu gagal memiliki jiwa berdikari. Itu pertama. Yang kedua, berdikari mengajarkan prinsip untuk hidup secara mandiri, tidak selalu minta bantuan orang lain, ya, tidak selalu minta bantuan orang lain. Contohnya, saya yang ngajar nih hari ini nih, ente aja ngajarnya. Padahal dia sehat, tapi dia mengandalkan kepada orang lain untuk masuk. Itu namanya guru yang tidak memiliki jiwa berdikari. Tapi kalau guru yang memiliki jiwa berdikari, selalu ingin serba saya yang melaksanakan. Ya, karena saya mampu, tidak akan minta bantuan kepada orang lain kecuali saya tidak mampu. Uzur syar'i, apa contohnya? Sakit. Paham? Sakit. Atau selain sakit. Tapi uzur syar'i, uzur yang bisa diterima menurut norma agama, tidak bohong. Berdikari juga berarti melayani diri sendiri. Guru ketika dia ngajar imla, jangan membebankan kepada anak didik untuk membawa buku. Tang anta, ihfir ila baiti, ila hujrati. Itu namanya guru yang tidak memiliki jiwa berdikari. Tapi guru yang berdikari, ketika dia setelah memberikan PR, soal, jawaban, soal terhadap anak-anak, dikerjakannya, apakah tamrin lugu, apakah imla dan sebagainya, dibawa. Dan sampai sekarang terngiang saya, ketika guru kelas 1 saya itu setelah mengajar tamrin lugu, dia bawa sendiri. Dia bawa sendiri ke kamar tanpa menyuruh siapa? Santi-santinya. Itulah berdikarinya seorang guru. Sampai diterapkan ya pada hal-hal dia mengajar, situasi-situasi dia mengajar. Bawa buku koreksian sendiri ke kamar. Bawa buku koreksian ke kelas dan dibaca satu-satu. Ya, kesalahannya itu dibacakan, islahnya dibacakan, ini yang benar, ini yang benar. Itu luar biasa. Sampai sekarang saya masih ingat siapa guru tamrin lugu saya, Ustaz Mutahar. Padahal saya ngajar tuh, padahal saya masuk pesantren udah tahun 77. Sekarang tahun 2020. Berapa tahun? 40
43 tahun yang lalu. Masih ingat. Karena apa? Terngiang-ngiang gitu kenapa? Terkesan gitu kenapa? Karena dia seorang mudarris yang berdikari. Tadi, paham? Nah, jadilah guru yang berdikari. Jangan membebankan kepada murid selagi guru itu bisa melakukannya sendiri. Paham? Itu berdikari. Kemudian apa? Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan keislaman. Jangan mentang-mentang jadi guru lalu kamu mengambil jarak dengan murid. Tapi jadilah guru yang berukhuwah dengan murid, bersaudara dengan murid. Ya, so saling menyapa, saling menegur, saling membantu, ya kan? Itu ukhuwah namanya. Jangan mengambil jarak. Saling menyaudarakan antara murid dengan murid, menyaudarakan, menyatukan, mengislah. Ini ada murid dengan murid berantem, diislah, diperbaiki. Itu guru. Namanya guru yang memiliki jiwa ukhuwah Islamiyah. Jangan dibiarkan. Ya, berantem, bermusuhan, saling ngebully semuanya. Jangan. Paham? Ukhuwah. Nah, terakhir, jiwa kebebasan. Jadi guru itu harus banyak memberikan kebebasan yang terarah kepada murid-muridnya. Apa? Umpamanya satu kelas, macam-macam kemampuan anak-anak diarahkan, diberikan kebebasan dengan terus diarahkan. Ada yang kesenian, ada yang olahraga, ada yang di insya, ada dan sebagainya. Berikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada mereka untuk berinovasi, berkreasi, kebebasan. Itulah disebut dengan kebebasan belajar, kebebasan mengajar, atau kebebasan dalam pembelajaran. Kalau kita pakainya kebebasan, kalau Menteri Mendiknas sekarang merdeka, enak kan kebebasan. Dia cuma gengsi doang sebenarnya. Pondok sudah punya pengertian kebebasan, dia apa pakai merdeka? Emangnya penjajah. Merdeka belajar, apa merdeka belajar? Hurriyatut ta'allum, hurriyatut ta'lim. Ya nggak apa-apa, Mendiknas ya suka-suka lah. Kalau kita orang pondok artinya apa? Hurriyah itu atau istiqlal itu kebebasan saja. Kebebasan mengajar, kebebasan belajar, atau kebebasan pembelajaran. Itu yang kita punya. Ya. Jadi artinya apa? Mengarahkan anak, ya kan, sesuai dengan potensinya masing-masing. Membebaskan anak sesuai dengan selera aktivitasnya masing-masing, tapi dalam pengarahan, pengawasan, ya, dan lain sebagainya. Itu kebebasan. Nah, dengan demikian apa? Kebebasan yang diberikan guru kepada anak-anak ini akan membuat mereka itu semakin murawwah, apa namanya? Mustariyah. Ya. Karena apa? Gurunya muriyah, santrinya mustariyah. Memberikan spirit, kemudian murid itu mendapatkan spirit. Mustariyah, mendapatkan spirit, keceriaan. Karena gurunya apa? Memberikan keceriaan. Murid mendapatkan menerima sikap guru yang ceria tersebut. Jadi berikan kebebasan ya kepada anak didik sesuai dengan apa tadi? Bakat dan kemampuan mereka. Ya. Dan kebebasan yang sangat menyenangkan. Jangan terlalu didikte. Harus apa kata saya? Harus menurut apa kata saya?
terus ada orang tua kan, pokoknya kamu harus masuk kedokteran. Kalau masuk kedokteran, saya tidak kuliahkan kamu. Loh, anaknya pintarnya bahasa Arab masa masuk kedokteran, matematika nggak bisa, fisika nggak bisa, gimana bapaknya? Ini namanya diktator. Jadi guru jangan diktator. Orang guru yang diktator itu guru yang tidak memberikan kebebasan terhadap santrinya. Paham? Nah, ini bekal untuk kalian tentang jadi guru yang baik sesuai dengan nilai-nilai kepondok modernan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah memberkahi kalian dan memberikan futuh kepada kalian selama kalian ini mengabdi di pondok modern Al-Mizan ataupun di pondok-pondok pesantren alumni Al-Mizan atau juga pondok-pondok yang lainnya. Ada satu ide saya supaya lagu itu dipakai oleh pondok-pondok alumni Al-Mizan. Apa? Kata-kata Al-Mizan diganti dengan pondok. Jayalah Al-Mizan alma mater kita semua, diganti. Jayalah pondokku alma mater kita semua, tetap tegar dan hidup sepanjang masa. Ketika saya datang ke pondok Baitul Quran Ustaz Zainal, lagu itu dikumandangkan, tapi sama dengan di sini. Kayak pondokku itu nggak ada Darussalam Gontornya. Maka dipakai oleh seluruh pondok-pondok modern dari anak sampai cucunya dipakai. Siapa tahu Al-Mizan itu punya anak dan cucu. Anak udah, cucu belum. Nah, terus ke depan itu dipakai Mares. Jadi Mares pondokku. Mares pondokku, bukan Mares pondokku ya. Mares pondokku. Jayalah pondokku alma mater kita semua, tetap tegar dan hidup sepanjang masa. Coba satu lagu aja, tapi dia jangan bisa pondokku. Dari pertama ya. 1, 2, 3. Generasi muda Islam dalam persatuan. Kokohkan tekad untuk hancurkan kemungkaran, tegakkan kebenaran. Amalkan Al-Quran dan semua sunnah Rasul. Penuh keyakinan, singkirkan rintangan dengan keberanian. Insya Allah Tuhan beri kekuatan. Di pondokku kita menuntut ilmu dengan semangat menggebu, siap mengganti generasi terdahulu, jihad berbekal ilmu. Berakit ke hulu, berenang ke tepian, semboyan kita. Bersakit dahulu, bersenang kemudian, semoga Allah beri kita kemenangan. Jayalah pondokku. Jayalah pondokku, alma mater kita semua, tetap tegar dan hidup sepanjang masa. Cocok? Dah, nanti ini Mares akan dipakai oleh pondok-pondok alumni, cucu-cucu alumni, ya, dan selanjutnya sebutannya Gontor melahirkan pondokku dipakai oleh seluruhnya. Kita melahirkan Mares, Mares pondokku, bukan pondokku, Mares pondokku, ya. Nah, ini saja. Hadanallahu iyyakum ajma'in.